Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Jadi aku kepikiran untuk bikin review singkat 5 saham perkapalan ya. Kita akan bahas sekaligus. Ada SMDR, ada PSSI, Temas, Soci, dan TPMA. Nah, kira-kira kalian mau pilih yang mana? Dan kalau mau milih, parameternya apa yang akan kita bandingkan? Kalian tonton video ini, semoga memberikan insight buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. So, gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke, langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor. Ada 5 pilihan saham emiten perkapalan dan transportasi ya, logistik. Yang akan kita bahas ada SMDR, TPMA, Temas, PSSI, dan Soci ya. Sebelum lanjut, disclaimer on dulu teman-teman ya. Ini adalah pandangan pribadi saya untuk keperluan investasi. Tidak ada ajakan untuk jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Sebelum lanjut ke pilihan sahamnya ya, kita sedikit mengenai faktornya ya. Kenapa sih emiten perkapalan itu harganya pada rally gitu ya, sahamnya pada naik. Sebenarnya dimulai dari kuartal 3 tahun lalu ketika mulai muncul berita-berita ya terkait ketidakseimbangan supply dan demand terhadap kontainer dan jasa pengiriman angkutan barang gitu ya, sehingga mempengaruhi tarif angkut teman-teman ya. Yang kedua adalah kenaikan harga komoditas. Mengenai tarif angkut sendiri, SMDR di annual reportnya juga menyampaikan hal yang sama teman-temannya, bahwa terjadi kenaikan volume perdagangan ya, tapi tidak diiringi teman-temannya, tidak diiringi dengan ketersediaan alat angkut seperti kontainer, sehingga ketersediaan kontainer menjadi langka dan harga terhadap pengiriman yang membutuhkan jasa-jasa kontainer tadi menjadi naik gitu ya. Ini harganya dari mulai di bawah sini ya, dia naik tinggi, harganya hampir naik 5 kali lipat ya. Jadi sebenarnya kita bisa sedikit menyamakan gitu ya terhadap komoditas. Kenapa? Ya, ketika misalkan komoditas apa ya, batu bara yang paling gampang ya. Ketika batu bara itu dijual dengan harga di bawah 100 dolar per ton gitu ya, di bawah 100 dolar, sementara kapasitas produksinya tidak naik, tapi kemudian harga batu baranya melambung menjadi 400 dolar per ton, otomatis dengan kapasitas jual yang sama, harganya naik 4 kali lipat, pendapatan perusahaan batubara pun naik gila-gilaan. Jadi ceritanya sebenarnya hampir-hampir sama. Cuman ini faktornya adalah di tarif angkut ya, kelangkaan jasa pengiriman dan kontainer. Kemudian kenapa harga komoditas? Karena kita tahu ya, harga komoditas itu banyak yang naik tinggi ya, batubara, gas, minyak ya. Kenaikan harga komoditas itu juga mempengaruhi kontrak pengirimannya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan harga batu baranya sekarang 400 ya, masa pengirimannya masih semurah dulu? Enggak dong. Pasti ada efeknya ya. Pasti ada kenaikan harga di sana, dan itu juga membuat keuntungan yang signifikan gitu ya bagi emiten-emiten perkapalan yang berkaitan dengan pengiriman komoditas. Jadi faktornya sudah sangat jelas ya, kenaikan tarif angkut yang menyebabkan emiten-emiten ini itu labanya atau kinerjanya naik sangat-sangat signifikan. Kita mulai dari saham pertama teman-teman ya. Ini adalah saham Samudra Indonesia ya. Saham Samudra Indonesia itu dia punya lini bisnis di shipping, pengiriman, kemudian di jasa pelabuhannya, bongkar muat, dan servis terhadap logistik. Ini sih 3 utamanya SMDR ya. Properti dan services ini ya, ini diversifikasi, tetapi 3 utamanya adalah di sini. Nah, ini adalah pendapatannya SMDR. Kita coba tarik mundur sedikit ya ke tahun 2018, di mana tahun 2018 laba yang mereka bisa atribusikan itu sangat kecil ya, lumayan lah ya, nggak minus. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun setelahnya yaitu 2019, mereka mengalami kerugian yang sangat-sangat signifikan ya. Minus laporan keuangannya, minus hampir 900 miliar. Maju setahun, minusnya mulai berkurang, minus 30 miliar, tapi masih minus ya. 2021 6 bulan pertama terjadi loncatan dari minus menjadi berbalik positif, untung 500 miliar 6 bulan pertama. Setahun penuh, tahun 2021 mereka untung 2 triliun. Jadi ini kisah yang sangat-sangat turn around teman-teman ya. 2018 bahkan 2019 mereka rugi cukup dalam. 2 tahun kemudian mereka untung besar. 6 bulan pertama tahun 2022 masih sangat menjanjikan ya.
Mereka sudah melampaui kinerja 12 bulan tahun lalu. Mereka sudah punya laba bersih 2,6 triliun. Ini capaian yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah turnaround yang lompatannya sangat-sangat bagus, spektakuler gitu ya. Dari minus cukup dalam, tiba-tiba minusnya berkurang, tahun depannya sudah naik sangat tinggi untuk labanya ya. Kalau kita lihat secara net income ya, net income year to date-nya mereka sudah naik 400% ya, 400%. Jadi kenaikan ini membuat memang harga sahamnya SMDR juga terapresiasi naik. Sekarang di kurang lebih 2.500-an, tetapi dengan potensi kinerja yang masih lanjut, yang masih kita potensikan berlanjut gitu ya di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun ini, saya rasa harga sahamnya pun masih bisa untuk melanjutkan kenaikan. Profitability-nya gimana? Gross profit marginnya 35%, net profit marginnya 19%. Itu ini nilai yang cukup bagus untuk sisi profit margin. Bagaimana dengan valuasinya ya? Pertama dari ROE-nya dulu, tinggi banget teman-teman, 49% untuk SMDR dengan ROA-nya 17%. Earning per share-nya kurang lebih dihargain 820 di trailing 12 month. Jadi kalau misalkan kita menghitung 800, maka pernya di 3 kali ya. Karena saat ini harga SMDR di 2.400-an. Kemudian untuk PBV-nya SMDR diperdagangkan di 1,5 kali ya. Jadi menurut saya 1,5 kali PBV itu masih range yang masuk akal gitu ya untuk melakukan pembelian terhadap sebuah saham. Ini adalah wilayah operasionalnya teman-teman SMDR. Jadi SMDR itu beroperasi di domestik ya. Domestik maupun di internasional ya, dia sampai ke China, Hong Kong, Filipina. Nah, yang paling menguntungkan tentu operasional di internasional ya, karena mengikuti rate internasional. Jadi ketika internasional sedang tinggi rate-nya, otomatis kontraknya juga beda gitu ya dibandingkan dengan kondisi yang biasa-biasa aja. Kita cek di sini ya, 2022 berbanding 2021, jasa pelayaran dan keagenan masih jadi tulang punggungnya SMDR ya. Sementara logistik dan pelabuhan itu naik tapi kecil, tapi jasa pelayaran dan keagenan ini naik luar biasa. Revenue-nya naik 100% lebih, tapi labanya ya, net income-nya naik hampir 400% teman-teman ya. 2021 dibandingkan 2022. Jadi ini capaian yang sangat bagus, dan saya rasa di kuartal 3 dan kuartal 4 emiten-emiten perkapalan ini masih cukup menjanjikan ya. Karena sampai saat ini ketidakseimbangan supply dan demand tadi yang kita bahas di depan itu masih terjadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, saham kedua yang kita bahas adalah saham Temas ya. Saham Temas ini bergerak di bidang transportasi laut ya, menyediakan pengiriman yang dikemas di dalam peti ya, peti kemas ya. Yang dikirim adalah bahan-bahan kebutuhan pokok, semen, kendaraan bermotor, bahan bangunan, bahan elektronik, makanan minuman, dan obat-obatan. Jadi mereka mengandalkan peti kemasnya ini nih untuk bisa mengirimkan barang-barang yang mau dikirim itu gitu ya, mencakup barang-barang tadi. Dan mereka ini juga menjadi operator pelabuhan ya, menjangkau banyak pelabuhan-pelabuhan yang di dalam negeri, di domestik. Dan mereka juga ekspansi gitu ya untuk pengembangan usaha di bidang pergudangan, penyimpanan melalui PT Temas Depot ya. Jadi ini salah satu lini bisnis yang juga mulai digarap oleh Temas. Bagaimana kinerjanya? Seperti biasa kita tarik mundur sedikit ke 2018. Nggak seperti SMDR ya, di mana mereka sempat rugi cukup dalam. Temas ini tidak rugi teman-teman ya. 2018 mereka untung, 2019 juga untung, 2020 untung. Memang kecil-kecil gitu ya. Lompatan terjadi di 2021. Mereka loncat naik 1000% keuntungannya ya. Dari 52 miliar di tahun 2020 loncat menjadi 698 miliar. Jadi ini memang kalau SMDR ceritanya adalah turnaround, kalau Temas ini growth ya, growth karena dia memang nggak rugi gitu ya, bukan berangkat dari rugi jadi untung besar enggak, tapi dia dari untung kecil jadi untung besar, tiba-tiba hyper growth. Nah di tahun 2022 kinerjanya juga masih berlanjut ya, 6 bulan pertama mereka sudah mendapatkan hampir capaian setahun 2021, jadi kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa sepanjang 2022 ini ya sudah pasti Temas akan mengalahkan kinerja tahun 2021. Bahkan dibilang 100% pun saya rasa masih possible gitu ya.
untuk Temas di tahun 2021. Ini adalah growth-nya ya, year to date net income-nya naik 110%, bagus sekali. Profitability-nya mereka gross-nya di 33% dan net profit-nya 27%. Lebih baik dibandingkan dengan SMDR untuk profit margin-nya. Bagaimana dengan valuasinya? Mereka sendiri saat ini ROE-nya di 56%, bagus banget. ROE-nya juga 24%, lalu earning per share-nya 180. Kalau Temas sekarang kurang lebih di harga 1.800, jadi PER-nya sudah hampir 10 kali teman-teman ya, jauh meninggalkan SMDR. Demikian juga dengan PBV-nya ya. PBV-nya Temas sekarang ini di 5,41, jadi sudah cukup premium ya dibandingkan dengan SMDR tadi ya yang masih 1, sekian untuk PBV-nya. Nah, ini adalah yang membedakan Temas dengan SMDR ya, yaitu daerah operasional ya teman-teman ya. Dimana kita ngelihat dari sini aja kelihatan Temas itu banyak bermain di wilayah domestik teman-teman ya. Domestik hanya di sini ya, di daerah Malaysia ujung dia ada area operasional di sini, tapi selebihnya adalah wilayah domestik, sehingga ini berpengaruh ke rate ya, rate. Jadi SMDR mendapatkan keuntungan dari permintaan internasional, di mana harganya melambung tinggi. SMDR berhasil memanfaatkan momentum itu karena dia secara operasional sudah bermain di daerah sana, sementara Temas belum. Nah, itu adalah keuntungan SMDR dibandingkan dengan Temas kalau kita melihat dari wilayah operasionalnya ini. Ya, kalau kita lihat lagi, Temas punya 2 segmen aja, pelayaran atau jasa bongkar muat, dan kalau kita lihat jasa pelayarannya ini ya, dan shipping ini masih menjadi tulang punggungnya Temas di 2022 ya. Kenaikannya juga luar biasa 100% ya dibandingkan dengan tahun 2021. Kalau kita lihat dari 1 triliun menjadi 1,8 ya, 80%-an lah ya, belum sampai 100. Tapi jasa bongkar muatnya malah menurun teman-teman ya, menurun 10%. Dari 877 menjadi 796. Tapi so far masih cukup bagus karena tercover dari pendapatan jasa untuk pelayaran atau shippingnya ini. Sekarang kita masuk ke saham ketiga teman-teman, saham Pelita Samudra Indonesia. Bukan Indonesia, Pelita Samudra Shipping, sorry. Jadi singkatannya adalah PSSI ya. Mungkin teman-temannya suka bola familiar dengan PSSI, tapi tentunya ini bukan Persatuan Sepak Bola Indonesia ya, tapi ini saham emiten perkapalan PSSI. Lini usahanya tentu saja sama ya, kalau berdasarkan dengan ART-nya perusahaan perseroan. Mereka ini perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut ya untuk barang-barang mineral dan batu bara serta usaha pelayaran untuk pengangkutan barang antar pelabuhan laut. Mereka juga menyewakan kapal laut dengan menggunakan berbagai jenis kapal, kemudian menjalankan usaha pelayaran penundaan laut. Ini kapal tunda maksudnya ya, jadi kapal yang menyeret kapal tongkang biasanya. Untuk kalau misalkan ada yang punya tongkangnya saja, dia mau kirim batu bara, nikel gitu ya, itu bisa menggunakan kapal tundanya PSSI ini gitu ya. Apa sih yang mereka kerjakan? Mereka punya international transportation ya. Ini wilayahnya sampai ke Rusia, sampai ke Tiongkok, daerah mana nih, Teluk Persia, daerah Hong Kong dan Asia Tenggara. Kemudian mereka tentunya juga punya wilayah domestik. Jadi PSSI ini mirip-mirip dengan SMDR ya, capaian area kerjanya ya, area operasionalnya ya. Ada yang domestik, ada yang luar negeri, dan luar negerinya sudah cukup banyak juga gitu ya untuk PSSI ini. Nah, ini adalah catatan kerjanya ya, catatan kerjanya. Kita mundur seperti biasa ke 2018 dan sama dengan Temas ya, di mana PSSI ini tidak pernah rugi ya secara laba. Itu mereka punya konsistensi cukup bagus sebenarnya ya. 2018 mereka untung bagus, 2019 juga bagus, turun di 2020. 2021 mereka naik ya, naik. Tapi karena mereka itu bukan perusahaan rugi, dan kenaikannya ini menurut saya juga belum bisa dikatakan hyper growth seperti Temas yang naik 1000%. Dari 2020 ke 2021 mereka naik 300% ya. Menurut saya masih bagus, tapi belum bisa dikatakan ya signifikan sekali gitu ya. Ketika kita bandingkan dengan Temas dan SMDR yang bisa mencapai ribuan persen, bahkan SMDR itu dari rugi gitu ya, berbalik jadi untung yang sangat-sangat besar. Bagaimana dengan kinerja 2022? Pastinya kalau di full year di 2022 mereka bisa mengalahkan 2021 harusnya ya, karena 6 bulan pertama mereka sudah mendapatkan 281 miliar. Jadi
Kalau dikali 2 kurang lebih 500 miliar ya. Jadi ada kenaikan 40-50% ekspektasinya untuk sepanjang tahun 2022. Secara growth, net income year to date-nya naik 164%, profitability-nya juga bagus, net profit margin kuartalnya mencapai 30% gitu ya. Ini cukup bagus juga untuk PSSI. Bagaimana dengan ROE-nya? ROE-nya 29%, ROA-nya 21%, IPS-nya Rp98, harga sekarang PSSI itu 550-an, jadi PER-nya 5,7, dan PBV-nya masih 1,69 ya. Jadi PSSI dan SMDR secara valuasi mirip-mirip ya. Memang PER-nya SMDR lebih kecil, tapi secara PBV keduanya mirip-mirip ya, di 1, sekian. Dan ini adalah perbandingan PSSI ya, 2021 dengan 2022 ya. Kapal tunda dan tongkang memang yang menjadi segmennya dua itu ya. Tahun 2021 mereka dapatkan 17 triliun, tahun 2022 mereka mendapatkan 19. Ini kayaknya dalam USD dollar ya, karena ini saya ambil dari laporan keuangannya. Nanti teman-teman bisa cross check lagi. Mestinya ini dolar gitu ya kalau perusahaan-perusahaan seperti PSSI ini. Jadi 17 juta dolar naik ke 19 juta dolar, sementara untuk kapal motor juga mengalami kenaikan ya dari 14 juta dolar ke 20 juta. Jadi ini kedua segmen PSSI ini sama-sama tumbuh positif di 6 bulan pertama 2022, teman-teman. Oke, kita lanjutkan dengan saham keempat, yaitu saham Transpower Marine, kode sahamnya TPMA. Nah, TPMA sendiri beroperasi di wilayah-wilayah ini, teman-teman ya. Jadi dia utamanya memang masih di wilayah domestik ya, menyediakan layanan kapal tongkang. Ini kalau teman-teman lihat ya, kelihatan dari luar bentuknya adalah dia lagi ngangkut batu bara di sini ya. Kemudian dia adalah kapal tunda, mirip dengan PSSI. Jadi TPMA dan PSSI ini hampir-hampir sama, kapal tongkang dan kapal tunda. Lalu ada crane-nya ini untuk ngangkat ini ya, jasa pengangkutannya ya. Tapi memang TPMA ini masih wilayah operasionalnya adalah Indonesia gitu ya. Jadi ketika rate internasional terhadap jasa pengiriman naik, dia tidak serta-merta bisa mendapatkan keuntungan itu karena beda gitu ya. Ini masih customernya masih dalam negeri. Nah, kalau kita lihat TPMA ya, TPMA itu juga tidak seperti SMDR lagi-lagi. Mereka sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya untung-untung aja, teman-teman ya. 2018 untung, 2019 untung, 2020 anjlok untungnya tapi nggak sampai rugi. 2021 mereka untung tapi belum mengalami kenaikan yang signifikan. Baru 6 bulan pertama 2022 mereka mulai mendapatkan keuntungan ya. Mereka sudah mencapai 88 miliar di sini. Jadi sudah mulai ada peningkatan laba. Dan kalau kita lihat growth-nya sudah naik 170% ya untuk year to date-nya. Lalu profitability-nya, net profit margin-nya secara kuartal 24%, jadi cukup bagus. Tapi memang secara lonjakan pendapatan tidak terlalu berasa sih kalau menurut saya. Pertama mungkin karena memang kenaikan pendapatannya ini tidak loncat. Yang kedua, segmen usahanya juga sangat-sangat spesifik ya. Ini lebih ke pengangkutan komoditas. Kalau kita lihat secara ROE dia 9,8% ya, 9,8%. IPS-nya di Rp42. PER-nya 8,5 dan PBV-nya 0,8. Jadi TPMA dari 3 tadi, ada SMDR, ada PSSI, ada Temas, dia adalah emiten yang masih dihargai di bawah 1 kali PBV ya. Kalau teman-teman suka memperhitungkan PBV sebagai parameter utama, ya kalian bisa coba pelajari lebih dalam mengenai TPMA ini gitu ya. Nah, TPMA sendiri kita lihat ya. Tadi segmen usahanya 2 ya, tongkang dan crane. Kalau kita lihat tongkangnya naik tinggi ya, naik tinggi dari 14 menjadi 21. Lalu floating crane-nya juga naik tinggi ya, dari 5, nggak naik tinggi ya, naik cukup aja lah ya. Dari 5 juta ke 7 jutaan. Jadi ini kondisinya cukup bagus untuk performa TPMA di 6 bulan pertama 2022 ya. Seperti halnya dengan harga komoditas yang masih naik, tentu saja perkiraan TPMA bisa mendapatkan kenaikan laba di Q3 Q4 terbuka lebar karena memang komoditas batubara sampai saat ini masih bertengger di atas $400 ya. Sehingga otomatis kontrak-kontrak mereka pun harusnya beda dengan kontrak ketika batubara dihargai dengan harga yang murah.
Itu untuk TPMA teman-teman. Sekarang ke saham kelima terakhir dalam video ini, itu saham Soci. Ya, Soci juga kemarin ada teman yang nanya gitu ya, Bang kalau Soci gimana karena PBV-nya murah gitu ya. Nah kita bahas dulu ya Soci ya. Jadi Soci ini adalah perusahaan yang bisnisnya terbagi menjadi dua ya, yaitu dua segmen. Pertama adalah jasa segmen usaha pelayaran, di mana perusahaan menyewakan kapal-kapal tanker ya kepada perusahaan minyak dan gas ya. Kepada perusahaan minyak dan gas. Kita sudah tahu ya bahwa perusahaan minyak dan gas di Indonesia itu nggak banyak teman-teman ya, nggak banyak. Salah satu yang terbesar tentu saja adalah Pertamina, dan Soci nanti kita lihat di belakang dia punya relasi yang cukup bagus dengan Pertamina. Yang kedua adalah segmen usaha galangan kapal ya, di mana perusahaan menyediakan pembangunan kapal dan perbaikan dan perawatan kapal. Jadi kalau misalkan ada perusahaan lain yang tidak mau mengoperasikan kapalnya secara maintenance-nya gitu ya, mereka bisa pakai jasanya si Soci ini. Wilayah operasionalnya ya, itu meliputi jalur utama pelayaran, dan pelayaran internasional juga mencapai di wilayah Asia ya, jadi sudah ada pasar internasionalnya ya. Untuk galangan kapal sendiri adanya di Tanjung Balai Karimun dan Kepulauan Riau. Lalu secara segmen ya, segmen pelayaran dan segmen galangan kapal, dua segmen ini yang menjadi andalannya Soci, khususnya untuk distribusi migas gitu ya. Tapi sebelumnya dia juga memberikan note di sini ya, bahwa beberapa armada perseroan mentransportasikan gas maupun produk impor dari luar Indonesia untuk kebutuhan konsumsi. Jadi nggak selalu migas ya pasarnya ya, tapi untuk kebutuhan konsumsi, makanan, minuman gitu juga Soci ada ya, ada marketnya, ada bisnisnya. Kemudian Soci kalau kita lihat secara histori pendapatan ya, dari tahun ke tahun sebenarnya Soci ini sudah cukup menguntungkan bisnisnya ya. 2018 dia untung bagus, 2019, 2020 bahkan dia lompat kinerjanya ya. Dibandingkan dengan kinerja emiten-emiten lain di tahun 2020 yang rata-rata hancur gitu ya, tertekan, Soci ini justru lompat kinerjanya. Nah, yang menjadi keanehan justru ketika terjadi momentum tadi ya, momentum di mana kenaikan tarif angkut, kelangkaan kontainer dan lain-lain, Soci ini belum bergerak teman-teman, karena di 2021 labanya mereka turun drastis ya, dari 379 menjadi 78 miliar. Jadi ada penurunan yang sangat signifikan di tahun 2021. Ditambah di tahun 2022 mereka belum genjot gitu ya kinerjanya, mereka masih stagnan menurut saya. Meskipun memang kalau secara full year pasti akan naik dibandingkan dengan tahun 2021, karena 6 bulan pertama mereka sudah menyamai kinerja tahun lalu gitu ya secara 12 bulan. Tetapi melihat para kompetitornya sudah mulai mendapatkan keuntungan yang besar, rasanya kinerja Soci di 2022 ini masih belum terlalu maksimal. Nah, kalau kita lihat ya, net income year to date-nya di sini juga kelihatan baru naik 7%, sementara net profit margin-nya juga sangat kecil dibandingkan dengan kompetitornya 4 yang tadi ya. Mereka cuma mendapatkan 7% untuk net profit margin-nya. ROE-nya berapa? ROE-nya juga 1,4%, tercermin ya, kecil, sehingga menyebabkan mereka juga belum banyak mendapatkan keuntungan di sana. IPS-nya 11, jadi PER-nya sekitar 16 kali, sangat tinggi dibandingkan dengan PER emiten-emiten perkapalan lain yang sudah kita bahas. Sementara memang dari si PBV, Soci tertinggal ya, dia dihargai di 0,25 kali PBV-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang lihat PBV, hati-hati, kalian mesti pelajari lagi kenapa PBV-nya masih murah gitu ya. Apakah memang dia murah atau memang dia belum perform gitu ya. Sedangkan emiten-emiten lain sudah mulai mendapatkan keuntungan dari momentum ini. Saya lihat Soci masih belum maksimal untuk mendapatkan momentum yang sekarang terjadi gitu ya. Ini adalah segmen pendapatannya ya, di mana memang ada sedikit sekali kenaikan dibandingkan 2021 ke 2022 ya. Bahkan di segmen galangan malah terjadi penurunan. Nah, yang ingin saya mention di sini adalah pendapatan neto pelanggan yang melebihi 10% itu sumbangannya dari PT Pertamina International Shipping ya. Di mana dari PT Pertamina International Shipping itu sumbangannya mencapai $50 juta. Jadi
hampir 70%, ya 70% dari pendapatannya shippingnya Sochi itu datangnya dari Pertamina International Shipping, teman-teman ya. Jadi menurut saya ini apa ya, mungkin ada sesuatu yang harus diimprove oleh Sochi untuk bisa mendapatkan customer-customer lain selain Pertamina gitu ya. Karena memang bagus mereka bisa mendapatkan project gitu ya dari Pertamina, tapi customer lain kan juga banyak selain Pertamina gitu ya. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan customer-customer lain yang besar selain Pertamina, rasanya Sochi bisa berkembang di tahun-tahun depan. Tapi selagi mereka masih bertumbuh pada Pertamina, rasanya akan sulit bagi Sochi untuk bisa bersaing gitu ya. Kecuali mereka tadi ya mendapatkan customer-customer baru yang besar yang bisa akhirnya meningkatkan pendapatannya mereka gitu ya. Ini menurut saya agak berisiko ya buat perusahaan terlalu menggantungkan pada satu titik ini ya. Sedangkan Sochi ini nggak tahu ya apakah teman-teman ada informasi. Saya belum baca lebih lanjut mengenai Sochi. Apakah Sochi ini anak usahanya Pertamina atau bukan gitu ya? Karena ada potensi ke depan tiba-tiba Pertamina bikin anak usaha terkait shipping, gimana Sochi ya? Kalau mereka bukan anak usaha, pendapatannya bisa beralih, risikonya bisa besar gitu ya. Jadi ini harus sesuatu yang bisa diantisipasi atau dicari jalan keluarnya lah ya oleh manajemen supaya ke depan tidak bergantung dari satu sumber pendapatan. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir video. Sebelum kalian selesaikan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari channel ini. Oke, jadi pertanyaannya, gimana bang pilih saham emiten yang mana nih? Jadi kalau saya dua aturan ini saya pakai terus gitu ya. Pertama adalah pilih saham yang valuasinya masih masuk akal. Jadi kalau kalian melihat pilih pernya yang masuk akal. Kalau kalian melihat PBV, pilih PBV-nya yang masih murah gitu ya. Kalau kalian melihat misalkan melihat cash flow, kalian juga lihat yang cash flow-nya bagus. Yang kedua adalah pilih perusahaan yang paling mendapatkan keuntungan dari momentum saat ini. Momentum apa bang? Momentum di mana harga tarif angkut tinggi karena ketidakseimbangan supply dan demand terkait kontainer, terkait jasa pengiriman gitu ya. Pilih perusahaan yang paling mendapatkan keuntungan karena momentum komoditas naik, mereka bisa mendapatkan kontrak pengiriman yang harganya lebih oke. Ya, itu adalah momentum-momentum yang harus bisa dimanfaatkan nih oleh emiten-emiten perkapalan gitu ya. Jadi kalau saya ditanya, pilih yang mana? Top choice saya adalah SMDR ya, SMDR. Kenapa? Satu, secara valuasi dia masuk akal, 1, sekian PBV-nya ya. PER-nya juga masih kecil. Yang kedua, area operasionalnya domestik dan internasional. Dia mendapatkan kontrak harga dari internasional yang tentunya ketika terjadi permintaan internasional, harga tarif angkutnya beda dengan domestik ya. Itu bikin keuntungan yang menurut saya impact-nya sangat signifikan buat SMDR dibandingkan dengan emiten-emiten lain. Terus kuda hitam itu alternatif ya, buat saya alternatif, dan saya sih sejauh ini selalu menjalankan ini gitu ya. Ketika saya masuk ke satu sektor, saya pilih top choice dan kuda hitamnya. Kuda hitam itu biasanya small cap-nya lebih kecil ya, bukan small cap, market cap. Market cap-nya lebih kecil, jadi dia suka lebih lincah gitu loh teman-teman ya. Tapi tentu kita nggak pilih saham yang terlalu liar gerakannya, nggak juga. Tapi dengan small cap itu harapannya dia lebih enteng, lebih ramai transaksi dan lain-lain ya. Dan saya menjagokan PSSI atau TPMA ya. Urutan keduanya adalah PSSI dulu kalau saya. Karena secara bisnis dia lebih menarik, lebih terdiversifikasi ketimbang TPMA. Jadi saya PSSI dulu baru TPMA. Dan pertanyaan terakhir, apakah emiten-emiten perkapalan ini masih berpotensi lanjut naik gitu ya harganya? Menurut saya masih ya, khususnya untuk tahun ini ya, untuk tahun 2022 sampai laporan sampai laporan full year 2022-nya dipublish ya, kurang lebih di Maret tahun depan. Kenapa? Karena gangguan supply dan demand itu masih terjadi ya. Harga pengiriman masih mahal dan tentunya hal ini menguntungkan bagi emiten-emiten perkapalan yang mampu memanfaatkan momentum tersebut. Yes, gitu aja teman-teman. Kita akhiri video ini. Teman-teman boleh bantu untuk subscribe, like, share, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng di sana kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan dari pilihan-pilihan saham ini ataupun pilihan saham yang lain ya. Teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk
tetap melakukan analisa kalian sendiri ya, karena ini adalah pilihan-pilihan saya ya tentunya. Pasti bisa berbeda gitu ya dengan sudut pandang teman-teman sebagai investor juga, karena memang antar investor tuh pasti sudut pandangnya beda-beda gitu ya. So kalau kalian menganalisa sendiri itu akan membuat kalian lebih yakin ketika hold saham tersebut dalam jangka yang cukup lama. Gitu aja teman-teman, sampai ketemu di next video. Tetap sehat selalu. God bless you guys. Bye-bye.